Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenpan RB ya, kisi-kisi SKB tahun 2021. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di pasal 1 itu ada ayat satunya tentang kesehatan, yaitu kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Di ayat 6-nya itu tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Di pasal 4 itu setiap orang berhak atas kesehatan. Di pasal 5 bahwa di ayat 1 setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Di ayat 2 setiap orang mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Di ayat ketiga itu setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Di pasal 6, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Di pasal 7, itu setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan. Kemudian di pasal 8, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, baik itu tindakan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima dari tenaga kesehatan. Di pasal 9, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Di pasal 10, itu setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Di pasal 11, itu setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Di pasal 12, setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Di pasal 13, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan nasional. Nah, di ayat 2-nya itu diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 14, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata terjangkau oleh masyarakat. Di pasal 15, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tanaman, dan fasilitas kesehatan, baik fisik maupun sosial bagi masyarakat. Di pasal 16-nya, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata. Kemudian di pasal 17, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian di pasal 18, pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Di pasal 19, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Di pasal 20, itu pemerintah bertanggung jawab pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui SJSN ya, melalui SJSN bagi upaya kesehatan perorangan. Nah, di ayat 2 itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 27 itu tentang tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ya. Kemudian di ayat 2-nya, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian di pasal 28, untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegakan hukum dengan biaya ditanggung oleh negara. Kemudian di pasal 29,
dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Di pasal 46 itu untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakannya upaya kesehatan yang terpadu menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Jadi untuk mewujudkannya, jadi harus ada UKP, upaya kesehatan perorangan, dan UKM, upaya kesehatan masyarakat. Kemudian di pasal 47, itu upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Di pasal 48, penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut yang dimaksudkan dalam pasal 47 itu melalui kegiatan pelayanan kesehatan, kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan reproduksi, kesehatan berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran, kesehatan mata, kemudian pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif atau bedah mayat. Di ayat 2-nya itu didukung oleh sumber daya kesehatan. Nah, kemudian di pasal 56 bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan setelah menerima atau memahami informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan secara lengkap. Nah, kemudian untuk pasal 57 itu rahasia kondisi kesehatan dirinya ya. Kemudian hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan orang tersebut. Di pasal 64 ini tentang transplantasi organ atau jaringan tubuh, implan obat atau alat kesehatan bedah plastik dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca, yaitu. Kemudian di pasal 65 bahwa transplantasi organ itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Kemudian di pasal 72 setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, bebas dari diskriminasi dan tidak bertentangan dengan norma agama. Ya. Kemudian di pasal 75 itu tentang larangan melakukan aborsi ya. Nah, tetapi di ayat 2 disebutkan bahwa larangan tersebut dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis, kehamilan akibat perkosaan. Nah, di ayat ketiga tindakan dilakukan melalui konseling atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang ya. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan itu diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian di pasal 76, nah, aborsi ini dapat dilakukan sebelum kehamilan 6 minggu dari HPHP, kemudian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, kemudian dengan persetujuan ibu hamil, dengan persetujuan izin suami OG, kemudian penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Nah, di pasal 78 itu tentang keluarga berencana. Untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur, untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Kemudian di pasal 126 itu tentang upaya kesehatan ibu. Kemudian di pasal 127 itu upaya kehamilan
di luar cara alami yang dilakukan oleh pasangan suami istri ya, dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan dilakukan oleh tenaga kesehatan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, dan untuk ketentuan persyaratan itu diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, di pasal 128 itu setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif. Di pasal 129 itu pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian di pasal 130 pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Di pasal 136 itu tentang upaya pemeliharaan kesehatan remaja untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi ya. Ini tentang kesehatan remaja. Kemudian di pasal 137 itu bahwa pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi, layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab. Kemudian di pasal 142 itu tentang gizi. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan ya. Nah, ini dengan prioritas pada bayi dan balita, remaja perempuan, ibu hamil, dan menyusui. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi di berbagai tingkat pelayanan. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Nah, di sini di pasal 8 disebutkan bahwa tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu minimal memiliki kualifikasi diploma 3, kecuali tenaga medis ya. Kemudian di pasal 10 asisten tenaga kesehatan itu memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Nah, asisten tenkes ini hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Di pasal 11 itu ada pengelompokan tenaga kesehatan, yaitu ada tenaga medis, tenaga psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan yang lain. Ya, ini di pasal 11. Kemudian di pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, baik itu dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan. 15, ini tentang perencanaan tenaga kesehatan yang memperhatikan faktor-faktor jenis kualifikasi, jumlah, pengadaan, penyelenggaraan upaya kesehatan, ketersediaan fasilitas, kemampuan pembiayaan, dan kondisi geografis. Kemudian di pasal 34 itu untuk meningkatkan mutu, maka praktik tenaga kesehatan dibentuklah konsil tenaga kesehatan ya, ini konsilnya ya. Kemudian di pasal 35 bahwa Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Di pasal 36, konsil ini berfungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan. Di situ tugasnya memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenkes, melakukan evaluasi tugas konsil, membina dan mengawasi konsil masing-masing tenkes. Kemudian dalam menjalankan fungsinya, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing tenaga kesehatan. Di pasal 37 itu konsil masing-masing tenaga kesehatan punya fungsi pengaturan, penetapan, dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik
tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, di situ ada tugasnya masing-masing, yaitu melakukan registrasi, melakukan pembinaan Penkes, menyusun standar nasional, menyusun standar praktik dan standar kompetensi, kemudian menegakkan disiplin praktik tenaga kesehatan. Di pasal 38 itu ada wewenang konsil, ya, yaitu menyetujui, menolak permohonan registrasi, menerbitkan, mencabut STR, ya, menyelidiki penanganan masalah, menetapkan dan memberi sanksi disiplin, memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan. Kemudian di pasal 44 itu tentang STR, karena setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik itu harus wajib memiliki STR. Kemudian di pasal 46 bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan harus mempunyai izin atau surat izin praktek, ya. Kemudian di pasal 49 ini untuk menegakkan disiplin kesehatan dalam penyelenggaraan praktek, konsil masing-masing tenaga kesehatan menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan. Kemudian di pasal 50, nah, di pasal 50 ini adalah tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi, ya, sebagai wadah meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Di pasal 57, nah, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya, nah, hak-hak tenaga kesehatan di sini adalah memperoleh perlindungan hukum, memperoleh informasi yang lengkap, menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, menolak keinginan penerima atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, dan standar pelayanan, serta standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga berhak memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di pasal 58 itu ada kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek. Itu wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan, kemudian menjaga kerahasiaan, membuat menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, tindakan, kemudian merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Kemudian di ayat 2-nya itu tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan perseorangan. Di pasal 59 itu tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat, ya, atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Di pasal 60 itu tenaga kesehatan bertanggung jawab mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan, meningkatkan kompetensi, bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi, mendahulukan kepentingan masyarakat, melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Nah, di pasal 61, tenaga kesehatan memberikan pelayanan langsung kepada penerima layanan kesehatan. Kemudian, di pasal 62, yaitu menjalankan praktek itu harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya. Di pasal 63, bahwa dalam keadaan tertentu, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya, ya, sebagaimana yang dimaksud itu diatur dengan peraturan menteri. Di pasal 65 itu ada pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Kemudian di pasal 68 bahwa tindakan pelayanan kesehatan perseorangan itu dengan persetujuan baik itu lisan maupun tulisan, ya, setelah dapat penjelasan. Nah, kemudian
Di pasal 69 dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia. Di pasal 70 itu tentang rekam medis, bahwa setiap tenaga kesehatan itu melaksanakan pelayanan perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan. Kemudian di pasal 71 bahwa rekam medis itu merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal dibutuhkan, penerima pelayanan kesehatan dapat meminta resume rekam medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini tentang rekam medis ya. Kemudian di pasal 71, rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kemudian di pasal 73, setiap tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan penerima pelayanan. Rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan penegak hukum, permintaan penerima pelayanan kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu diatur dengan peraturan menteri. Di pasal 78, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut ke soal-soal ya. Nomor 1. Undang-undang yang mengatur secara rinci hak tenaga kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2018. Ya, jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Nah, di situ di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ya, hak-hak dalam menjalankan prakteknya itu ada di pasal 57 bahwa tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan, menerima imbalan jasa, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, mendapat kesempatan untuk mengembangkan profesinya, dan menolak keinginan penerima pelayanan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ya. Jadi jawabannya yang hak-hak tenaga kesehatan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Tenaga kesehatan berhak untuk menolak pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan kode etik. Nah, pernyataan ini disebutkan dalam tadi ya di pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ini tadi sudah disebutkan ya. Nah, nomor 3. Berikut ini yang termasuk dalam hak-hak pasien adalah menentukan sendiri pelayanan yang diperlukan baginya, turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial, menyelenggarakan upaya kesehatan, berperan aktif dalam segala bentuk upaya kesehatan, memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 4, itu setiap orang berhak atas kesehatan. Di pasal 5-nya, bahwa setiap orang punya hak yang sama memperoleh akses dan sumber daya di bidang kesehatan, mempunyai hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Nah, jadi jawabannya yang A. Ini merupakan hak pasien sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 5. Oke, nomor 4. Undang-undang yang mengatur tentang pendayagunaan tenaga kesehatan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2018. Jawabannya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, di pasal 26 disebutkan bahwa kesehatan itu yang ayat pertamanya pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Ayat ketiga, pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud di ayat 2 itu dilakukan dengan memperhatikan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada. Jadi jawabannya yang B ya, di pasal 26 ayat 3. Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional. Nah, pernyataan ini tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, atau Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2018. Nah, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya, yang A itu ada penjelasan rinci tentang tenaga kesehatan, termasuk hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Di jawabannya yang A. Peraturan pemerintah tentang registrasi tenaga kesehatan saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, PMK Nomor 83 Tahun 2019, PMK Nomor 46 Tahun 2013, PMK Nomor 1796 Tahun 2011. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 itu tentang tenaga kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan. Ini adalah tentang registrasi tenaga kesehatan. Ya, tapi yang ini sama ini itu sudah tidak berlaku. Jadi jawabannya yang C, PMK nomor 83 tahun 2019. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pernyataan larangan melakukan aborsi itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 76, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 76, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 75, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 75. Nah, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ya, pasal yang terkait dengan tindakan aborsi itu ada di pasal 75. Ya, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis, kehamilan akibat perkosaan itu pun dilakukan melalui konseling atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Oke.
Nomor 8, tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya harus memenuhi kode etik. Pernyataan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu di pasal 24 ya. Nah, di pasal 24 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud di pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ya, jadi jawabannya yang C. Nomor 9, kewajiban pemerintah untuk mendukung program pemberian ASI eksklusif tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pasal 129, pasal 128, pasal 127, pasal 126, pasal 125. Yang benar adalah di pasal 128, yaitu ayat 1, bahwa setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Nah, B ya jawabannya. Kalau yang A itu pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi mendapatkan ASI ya. Kalau di pasal 126 itu tentang upaya kesehatan ibu, kalau di pasal 127 itu upaya kehamilan di luar cara alamiah. Jadi kalau tentang ASI eksklusif itu di pasal 128 ya. Kemudian nomor 10, pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Hal ini tercantum dalam kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di pasal kalau tentang imunisasi itu di pasal 130 ya. Kalau di pasal 129 itu tentang pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan menjamin hak bayi mendapatkan ASI. Kalau 128 itu tentang ASI eksklusif. 127 tentang upaya kehamilan di luar cara alami. Kemudian di pasal 126 itu merupakan upaya kesehatan ibu ya. Jadi jawabannya yang A tentang imunisasi. Oke, sekian terima kasih tentang rangkuman material peraturan perundang-undangan tentang kesehatan. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti ujian SKB dimudahkan dan diluluskan. Amin. Ini membantu ya. Oke. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, komen, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.